Baik, di sini saya akan menjelaskan kerajaan ketiga, yaitu tentang kerajaan Sriwijaya, yang dimana yang akan kita bahas pertama yaitu awal mula berdirinya kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini didirikan pada akhir abad ke-7 Masehi, yang berpusat di wilayah Sumatera bagian timur. Awal mulanya berdiri kerajaan Sriwijaya ini ditandai dengan kemunculan Kedatuan Sriwijaya, yaitu sebuah kekuatan politik yang dipimpin oleh seorang datu. Kedatuan ini pertama kali tercatat dalam prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 Masehi, yang menceritakan ekspansi militer dan keberhasilan seorang pemimpin bernama Dapun Tahiang dalam memulai perjalanan suci untuk memperluas kekuasaan. Peristiwa ini dianggap sebagai momen kelahiran resmi kerajaan Sriwijaya. Setelah berhasil menguasai daerah sekitar Selat Malaka, jalur perdagangan terpenting di Asia saat itu, Sriwijaya dengan cepat berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Kekayaan kerajaan diperoleh dari kontrol terhadap pelayaran, perdagangan internasional, serta penarikan pajak dari kapal-kapal asing yang melintas. Selain kekuatan ekonomi dan militer, Sriwijaya juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha Mahayana yang menarik banyak biksu dari berbagai negara, termasuk Tiongkok. Hal ini tercatat dalam perjalanan Ising, seorang biksu Cina yang singgah di Sriwijaya pada tahun 607 Masehi dan menggambarkan sebagai pusat pendidikan agama yang maju. Nah, di sini poin kedua yaitu tentang pendiri kerajaan Sriwijaya, di mana kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapun Tahiang Srijayanasa, seorang pemimpin yang muncul dalam catatan tertua mengenai Sriwijaya, yaitu Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 Masehi. Dalam prasasti ini dijelaskan bahwa Dapun Tahiang memimpin sebuah perjalanan suci yang dikenal sebagai Sidayatra, suatu ekspedisi besar dengan pasukan yang kuat. Tujuan ekspedisi ini adalah untuk memperluas kekuasaan wilayah dan menyatukan daerah-daerah strategis di Sumatera bagian timur. Keberhasilan ekspedisi tersebut dianggap sebagai awal berdirinya Sriwijaya sebagai kekuatan politik dan maritim yang besar. Karena itu, Dapun Tahiang Srijayanasa tidak hanya disebut sebagai raja pertama, tetapi juga sebagai pendiri resmi kerajaan Sriwijaya. Nah, yang ketiga itu raja-raja yang ada di kerajaan Sriwijaya, yaitu 1. Raja Dapun Tahiang Srijayanasa pada tahun 682 Masehi. Dia pendiri dan raja pertama Sriwijaya, memperluas wilayah melalui ekspedisi militer dan mengonsolidasikan kekuasaan di Sumatera bagian timur. Yang kedua itu Raja Balaputra Dewa, yang dimana salah satu raja terbesar di Sriwijaya, putra Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra, memperkuat hubungan dengan Nalanda dan menjadi pelindung agama Buddha, meningkatkan pengaruh Sriwijaya di Asia Tenggara. Yang ketiga itu Sri Udayatyavarman, yang dikenal dari beberapa prasasti di Sumatera, menunjukkan kebijakan ekonomi dan keagamaan raja sebelumnya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang keruntuhan kerajaan Sriwijaya dan apa saja peninggalan kerajaan Sriwijaya. Nah, pertama saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Keruntuhan Sriwijaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk serangan militer dan persaingan ekonomi dengan kekuatan lain seperti Majapahit. Meskipun lokasi yang strategis di jalur perdagangan India-Cina memberikan keuntungan awal, perubahan politik dan ekonomi serta serangan dari kerajaan tetangga menyebabkan penurunan kekuatan Sriwijaya. Akhirnya, hubungan yang semakin lemah dengan kawasan sekitarnya kontribusi pada hilangnya pengaruh kerajaan ini menjadikan bagian dari sejarah yang kaya namun kompleks. Lalu, saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu ada prasasti
Kedukan Bukit, lalu ada prasasti Talang Tuo, ketiga ada prasasti Kota Kapur, lalu yang keempat prasasti Ligor, lalu yang kelima Candi Moratako yang terletak di Riau, lalu ada catatan perjalanan Aisin dan yang menggambarkan Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran Buddha. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang keruntuhan kerajaan Sriwijaya dan apa-apa saja peninggalan kerajaan Sriwijaya. Bye bye.